Halo guys, selamat datang di channel Dunia Auto Detailing. Kali ini kita kedatangan barang yang kita tunggu-tunggu, kita nantikan. Barangnya baru saja datang dari Depok, dari teman kami. Sekarang barangnya sudah datang, sekarang kita unboxing. Kali ini barangnya apa? Ikuti terus sampai akhir. Oke. Ini barangnya dari, ya pokoknya ini tadi datang sudah kita kita desinfektan, jadi biar nggak kena corona. Langsung saja kita bongkar dulu. Ini kita anunya pakai tumes ya, jangan ditiru, ini bisa kena tangan sendiri. Karena kita sudah pro ya. Kita pro pakai ini. Oke, terus ini gimana ya? Kita bongkar dulu, kita lepas. Nah, susah banget ini ya. Oke, sekarang lu masih di isolasi lagi. Jadi ini bener-bener safety mas, safety ya, bener-bener di isolasi. Oke, inget banget. Oke, kita buka dulu isinya apa. Nah, oke, ini adalah isinya. Ada 2 mesin poles baru. Sekarang akan kita bongkar, kita lihat apa aja. Jadi kita untuk detailing kita, pemolesan kita semuanya pakai Sandmet. Ada juga yang lainnya mereknya Ryu dan lain-lain, ada banyak, ada beberapa di lemari perawatan. Nah, kita order lagi 2 Sandmet. Sandmet yang kita gunakan ini cukup bagus, jadi cukup bandel juga mesinnya. Jadi kita pakai, kita geber, dia RPM-nya tetap bisa muter dengan bagus. Nah, ini isinya. Yang pertama kita dapat ini sanding pad. Jadi padnya buat di mesinnya, ada di foamnya. Terus kita juga dapat ini pad yang buat yang nomor berapa ini? Yang soft. Ini yang medium, yang soft. Kita dapat 3. Terus kita juga dapat, ribet banget ya. Ini jatuh. Ini dapat apa namanya, apron biar nggak berantakan kalau waktu moles. Terus ini dia mesin polesnya. Ini buat apa, pegangannya, jadi terpisah, bisa dipasang bisa enggak. Kalau kabelnya cukup panjang, sekitar 2,5 meter sampai 3 meteran. Terus ini ada buku manual, nggak penting, buku manual taruh bawah aja. Ini ribet sekali nih. Ini ribet sekali. Oke, kayak gini dulu. Jadi isinya seperti ini. Kita lepas. Nah, ini masih baru, masih bau pabrik. Masih bau baru. Ini kita pakai polisher model EX610. Di sini ada spesifikasinya. Orbitnya dia 21 mm, terus 240 volt, 500 watt. Jadi ini cukup. Untuk kecepatannya dia ada 6 langkah kecepatan.
Jadi ada 1 2 3 4 5 6, ada 2000 sampai 4500 rpm nya. Jadi dia bisa diatur-atur, aturnya di LED sini. Jadi bisa diatur 2 3 4 5 6. Terus kalau di bawahnya ini ada pencetannya. Ini pencetan yang buat nyalakannya. Jadi nyalakannya pakai pencetan pencet. Gitu. Ini buat kuncinya. Oke, seperti ini mesin polesnya. Sekarang kita taruh sini dulu. Sini buat pegangannya, holdernya. Jadi nanti kan mesin polesnya nanti bisa ditaruh di sampingnya. Jadi ini pakainya gimana ya gambarinnya tuh. Jadi ada brostelnya juga udah dibawain dua. Terus ini pegangannya, hand gripnya, kembalikan ya. Ini ya, ini kuncinya. Kalau saya masang-masang kurang pro saya. Ini yang samping ini dilepas satu dulu, ini dilepas, habis itu dipasangin gini. Jadi biar ngegrip buat gripnya aja. Dan kembalikan lagi, taruh sini. Nah ini apron ini celemek, nggak usah dibahas, nggak penting. Nah ini buat padnya. Jadi untuk padnya ini biasanya kita ganti. Kan padnya yang aslinya bawaannya ini besar, nanti akan kita ganti sama yang kecil. Fungsinya apa? Kalau yang kecil itu nanti daya cuttingnya akan lebih tinggi, jadi kita pakainya biasanya yang kecil padnya. Jadi kita ganti padnya pun juga kita ganti. Untuk padnya sendiri biasanya kita pakai IPO. Dari IPO. Ini kalau dari Shenmue-nya udah dibawain, bagus juga bawaannya. Terus kita bongkar, nanti kita lepas. Mungkin lain kali kita bikinkan video ya buat cara gantinya mungkin, atau lebih detailnya lagi. Kalau yang satunya ini sama, berantakan sekali. Taruh bawah. Mesin poles yang kita gunakan ini adalah mesin poles dual action. Kenapa kita lebih memilih dual action daripada rotary? Karena kita lebih mengejar untuk hasil finishingnya, karena perputaran yang mengorbit jadi lebih halus dan juga tidak terlalu agresif. Biasanya dilihat dulu dari kondisi baretan atau seberapa parah kondisi catnya. Ketika parah, kita lebih membutuhkan agresivitas atau daya cutting yang lebih tinggi, baru kita menggunakan mesin rotary. Nah ini sama, kabelnya juga panjang, lumayan bagus dari Shenmue ini. Nah sama, kita pakai EX610 juga tuh. Habis ini kita coba ya, kita coba bisa nggak mesinnya berputar. Masih baru ya. Terus sekarang kita coba. Oke. Oke, sekarang sudah kita colokkan ke listrik. Sekarang kita coba apakah si mesin polesnya bisa bekerja dengan sempurna atau tidak. Jadi kita coba dulu, masih baru ya. Kita coba di 2000 rpm nomor 1. Jadi kita pencet. Bisa berputar. Putarannya pun juga orbit karena dia ini dual action, jadi berputarnya berlawanan. Jadi padnya ini berputar, muternya nanti ya. Mutarnya ke kanan. Nah untuk yang
pangkalnya ini dia berputar ke kiri. Jadi selain berlawanan dinamakan dual action. Jadi orbitnya dia lebih jauh. Ini Sandmet mas. Habis itu kita coba untuk yang 2000, yang nomor 2 2500 rpm ya, 2500. Kita coba sampai nomor 3 di 3000 rpm. Dari situ kita naikkan lagi. Kita sampai 4000 rpm. Jadi ini speed yang paling tinggi. Putarannya pun juga kencang banget. Oke, sudah cukup. Oke. Sudah cukup ya. Kemudian ini adalah cara penggantiannya. Untuk penggantiannya pun juga cukup mudah. Jadi kita ganti menggunakan kunci yang sudah ada di bawaan, kemudian kita ganti dengan pad poles yang lebih kecil. Penggunaan pad poles yang lebih kecil ini kita gunakan untuk daya cutting yang lebih tinggi, jadi opsional, dan pad kecil ini tidak termasuk dari aksesoris atau bawaan dari mesin poles saat kita beli. Jadi kita harus tambahkan, kita opsional, kita order sendiri secara terpisah. Untuk pemilihan pad kecil atau pad besar ini tergantung kebutuhan dan juga selera kita ingin menggunakan pad yang besar atau yang kecil. Untuk mesin poles kita semuanya kita ganti dengan pad yang lebih kecil untuk lebih mengejar daya cuttingnya yang lebih tinggi. Untuk orbitnya sama, dia tetap 21 mm. Kemudian ini adalah pad merah. Pad merah ini adalah pad yang soft, jadi dia pad nomor 1, dia pad yang paling halus dan juga lembut. Biasanya digunakan untuk hasil finish atau step kedua. Kemudian ini adalah pad medium. Pad medium ini juga pad yang lebih halus. Kemudian ini adalah pad nomor 3, yaitu pad hijau. Pad ini adalah pad hard yang lebih keras dan teksturnya lebih kasar. Cukup sekian dulu video unboxing dari kami. Untuk video lebih detailnya tunggu video selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih.